Assalamualaikum ya Habib. Ya Habibana, apakah benar Salam adanya warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada seseorang yang namanya bukan Islami, maka akan dihisab di yaumil hisab? Apakah kita diharuskan untuk mengganti nama-nama kita, dan apakah benar nama itu berpengaruh bagi kehidupan kita? Iya, eh, baik sekali ya pertanyaannya dan belum kita bahas terkait dengan nama tersebut ya. Jadi nama itu ya adalah panggilan. Seseorang akan dipanggil dengan namanya. Ketika seorang itu datang mendaftarkan dirinya sebagai seorang yang akan bekerja, seorang yang akan belajar, seorang yang akan diperiksa di dokter, di rumah sakit dan sebagainya, tentunya dia akan daftarkan namanya. Maka namanya itu akan dipanggil, ya kan? Nah, berarti apa? Panggilan, nama itu panggilan. Tapi selain daripada panggilan, nama itu adalah doa. Ya. Nama itu adalah doa. Sehingga kalau seumpama kita memanggil nama ya yang penuh dengan arti kebaikan, maka seakan-akan kita setiap kali memanggilnya itu dengan mendoakan dengan kebaikan baginya. Oleh karenanya, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh beliau dalam sabdanya, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Hasinu asma'akum. Jadi hendaknya perbaiki nama kalian. Karena kalian nanti di padang mahsyar, tahu kan? Kata Nabi SAW, nanti kita berada di padang mahsyar, semua orang tumpah ruah. Dari zaman Nabi Adam, ya, sampai akhir zaman nanti, itu semuanya tumpah ruah dalam satu lapangan. Yang tidak ada batasnya. Semuanya dalam keadaan telanjang. Nggak pakai alas kaki. Nggak pakai songkok. Nggak pakai jilbab. Nggak pakai pakaian. Semuanya lepas. Dalam keadaan seperti itu, nanti setelah dihisab, satu-satu dipanggil di depan semua orang. Semua orang akan mendengar. Nanti akan didengar. Dan tapi semoga kita ini termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak perlu kita disebutkan lagi namanya gitu. Langsung kita tinggal sebutkan namanya masuk surga. Fulan, fulan min ahli jannah. Yallah udkhul. Nah, gitu. Semoga kita termasuk semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para santri dan santriwati kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau seumpama di saat itu kita dipanggil satu persatu, nanti akan ada seperti ini ya. Wah, kalau disebut satu persatu, kapan habisnya? Lama banget kita daripada masyarakat. Nah, jadi yang terkait dengan akhirat itu sama sekali nggak terkait dengan pikiran kita, dengan kalkulasi kita, hitung-hitungan kita. Kalau seumpama kita itu berangkat dari bumi ke langit, ya, itu berapa lama? Pakai jet Apollo yang kecepatannya luar biasa itu sampai ke bulan saja itu berapa lama? Belum lagi ke matahari, belum lagi ke langit yang pertama, belum lagi langit yang kedua. Nabi SAW itu berangkat dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu sekejap, ya, semalam saja. Habis Isya sebelum subuh sudah ada di Mekah lagi. Kita mau bilang apa? Ribuan tahun dihabiskan waktu kalau kita itu mau melaksanakan. Belum kita sampai sudah kita meninggal duluan. Karena ribuan tahun yang harus kita perlukan untuk kita sampai ke sana. Nah, tapi lihat apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Jadi jangan diukur dengan otak kita. Nah, jadi nanti di akhirat itu semuanya akan dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Segaf bin Hasan Baharun datang. Semua dengar. Nah, kalau semua pas dipanggil nama kita itu namanya kurang pantas misalnya, kan nggak enak jadinya gitu lah. Makanya kan Nabi SAW itu kalau ada sahabat Nabi yang datang kepada dia, tanya, siapa namamu? Fulan bin Fulan. Kenapa ditanya namamu? Nah, karena perhatiannya Nabi Muhammad kepada setiap yang datang. Sehingga setiap yang datang kepada Muhammad, dia merasa bahwasanya dia yang paling dihormati, dia yang paling dimuliakan. Itu akhlak yang baik. Ya. Nah, itu harus kita tiru. Nah, di antara memperhatikan orang yang datang itu, siapa namanya gitu lah. Kalau semua namanya Khail, Khail itu artinya kuda. Nah, akhirnya apa? Diganti Al-Khair. Nah, gitu lah. Yang baik. Nah, jadi banyak. Bukan cuma puluhan sahabat, bahkan ratusan sahabat itu diganti oleh Nabi SAW. Nah, kenapa? Karena nama itu doa. Nah, jadi jangan sampai kita itu memberikan nama sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita itu, kalau kita tidak membina diri kita kepada seorang guru, maka keinginan hawa nafsu. Hanya pengen keren seperti penyanyi itu, keren seperti pesepak bola itu misalnya. Jangan. Mau kita itu hidupnya nanti pada mahsyar sama mereka, mau kita golongkan sama mereka? Anak kita mau digolongkan bersama mereka? Jangan.
Kalau kita nggak mau, jangan dikasih nama seperti itu. Gitu. Nah, oleh karenanya, tata cara memberi nama itu begini. Kalau kita itu ingin memberikan nama anak kita, maka hendaknya nama yang akan kita berikan untuk anak kita itu, kita serahkan kepada seorang alim. Karena apa? Orang alim itu ngerti artinya nama itu apa, yang baik untuk anaknya itu apa, nama ayah dan nama ayahnya supaya nggak benturan, ya. Nah, karena itu ada hitung-hitungannya, itu tahu dia lebih tahu. Nah, tapi kalau seumpama diserahkan sendiri, hanya anak kan saya baca Quran, saya juga Quran punya di rumah, bahkan di rumah ada puluhan Quran misalnya, hanya buka Quran, akhirnya terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada seseorang yang bertemu dengan saya. Saya tanya anaknya, dia minta doa, siapa namanya? Abdul Jahim. Loh, kok namakan Abdul Jahim gitu? Loh, kan ada di Al-Quran. Kenapa nggak sekalian Fir'aun al-Jahannam gitu? Jadi bukan semua yang dari Al-Quran itu baik. Nah, jadi semua dalam Al-Quran itu ada yang nama baik, ada yang tidak baik. Jangan kasih nama Nar, Jahannam, Jahim, Fir'aun, Haman, gitu. Namrud. Gitu. Nanti namanya siapa? Namrud. Nah, gitu. Mau kita dibangkitkan bersama Namrud? Nah, ini salah satu contoh. Ini karena salah paham, salah sangka. Memang kemarin saya pernah di masjid disetel lagunya, lagu Arab. Lagu Arab itu, lagu apa? Lagu disco Arab gitu. Nah, akhirnya kita tegur. Loh, kok di ini masjid kok pakai lagu ini? Loh, ini kan qasidah, Beb. Mana qasidah? Itu ada Allah 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 Allah. Loh, Allah Allah itu bukan qasidah, itu bahasanya mereka itu. Itu isinya cinta semua itu. Musik-musiknya juga diharamkan disetel di masjid. Ini salah satu contoh gambaran dari orang yang nggak ngerti gitu loh. Apa yang diucapkan nggak ngerti, apa yang terjadi nggak ngerti, jadinya seperti itu. Nah, tanya, Allah Ta'ala sudah memberikan ketegasan dalam hal ini. Fas'alu ahla zikri in kuntum. Tanya kepada ahli zikir. Kalau kamu nggak tahu cara bikin nama, beri nama, tanya pada orang yang ahli zikir. Bukan ahli ilmu saja, ahli zikir. Ahli ilmu sekaligus zikir. Gitu loh. Itu yang mengamalkan. Jadi bukan ahli ilmu saja. Gitu loh. Ahli zikir. Fas'alu. In kuntum la ta'lamun. La ta'lamun apa? Ta'lamun kullu syai'. Dalam urusan dagang, nggak tahu, tanya pada orang alim. Dalam urusan kawin, nggak tahu, tanya pada orang alim. Dalam urusan memberi nama, nggak tahu, tanya pada orang alim. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita nggak kasih nama, itu yang pertama. Ya, minta nama ke orang alim. Kenapa? Faedahnya itu, kalau seumpama dia itu besar, anak itu, dia itu akan merasa bangga. Yang beri nama saya itu adalah Fulan, Habib Fulan, dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Dia itu termotivasi dirinya untuk menjadi orang seperti orang besar itu. Itu maksudnya. Lain lagi, dapat doanya. Nah, begitulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu begitu lahir, itu masih merah, itu harus dibawa kepada Nabi SAW untuk mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mendapatkan berkah nama daripada beliau. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Anak didik Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, nama itu ada pengaruhnya. Kalau namanya baik, pengaruhnya baik. Kalau namanya tidak baik, pengaruhnya juga tidak baik. Oleh karenanya kalau namanya tidak baik, lebih baik diganti, ya, diganti dengan nama yang lebih baik. Oh, gimana kalau semua di KTP-nya? Enggak apa-apa. KTP-nya kalau nggak bisa diganti nggak ada masalah. Yang penting sekarang namanya sudah nama yang baru, yang Islami, gitu ya. Nah, jadi seperti